Bunga Wijaya Kusuma. Epiphyllum oxypetalum memiliki beberapa nama umum, diantaranya Dutchman Spike Cactus, Lady of the Night, Night Blooming Ceres, Orchid Cactus, dan Queen of the Night. Ada pula sebutan lain dalam bahasa Inggris seperti Ricrachatus dan Moon Cactus. Di Indonesia, tanaman tersebut dikenal dengan nama Wijaya Kusuma atau Ratu Malam. Penamaan tersebut bukan tanpa alasan, sebab bunga Wijaya Kusuma hanya merekah dalam semalam kecuali yang berjenis bibrida bisa bertahan 2 hingga 3 hari. Wijaya Kusuma berasal dari 2 kata dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Wijaya dan Kusuma. Wijaya bermakna kemenangan atau keberhasilan dan Kusuma berarti bunga. Dijelaskan bahwa dalam mitologi Jawa, tanaman tersebut dianggap pohon sakti yang dapat menghidupkan orang mati serta dahulu kala dipakai dalam upacara penobatan Raja-Raja Surakarta. Wijaya Kusuma termasuk keluarga tanaman kaktus epifit yang tidak memiliki duri. Tanaman tersebut tumbuh dengan modifikasi batang menjadi cabang-cabang panjang dan melebar menyerupai daun. Wijaya Kusuma dapat tumbuh hingga 2 meter. Tampak menjuntai dan menggantung sehingga cocok untuk ditanam dalam pot gantung. Tanaman kaktus tersebut juga tumbuh dengan baik jika dibiarkan menopang pada pohon kecil atau tanaman lain. Tidak perlu khawatir karena Wijaya Kusuma mengambil nutrisi dari lingkungan, bukan tanaman yang ditumpanginya. Umumnya bunga Wijaya Kusuma berwarna putih dan mekar pada malam hari kemudian mulai layu menjelang siang. Beberapa bunga juga memiliki kelopak berwarna kuning atau pink. Saat ini beberapa Wijaya Kusuma bibrida juga tersedia dalam berbagai warna bunga seperti merah, ungu, pink, oranye, dan kuning. Pemeliharaan Wijaya Kusuma cukup mudah. Paparan sinar matahari pagi dapat meningkatkan jumlah bunga. Batangnya dapat menjadi kekuningan apabila terpapar cahaya yang terlalu kuat. Wijaya Kusuma tidak membutuhkan penyiraman yang terlalu sering. Bunga Wijaya Kusuma memiliki bentuk yang indah serta mengeluarkan aroma yang wangi. Bunga Wijaya Kusuma juga erat dikaitkan dengan berbagai mitos loh. Bahkan, ada mitos mistis yang melekat pada bunga ini. Kali ini info kita telah merangkum deretan mitos bunga Wijaya Kusuma yang beredar di masyarakat. Kira-kira apa saja mitosnya? Tonton sampai habis videonya ya. Pertama, flora asli Indonesia. Banyaknya mitos yang beredar mengenai bunga Wijaya Kusuma, sehingga sering dikira sebagai tanaman endemik Indonesia. Padahal, nyatanya bunga Wijaya Kusuma berasal dari Meksiko, Amerika Utara. Bunga Wijaya Kusuma diketahui sudah masuk ke Indonesia sejak dulu kala. Pada zaman Kerajaan Majapahit, bunga Wijaya Kusuma dibawa oleh para pedagang asal Tiongkok yang masuk ke Nusantara melalui jalur laut. Kedua, lambang kemakmuran bagi kerajaan zaman dulu. Keberadaan bunga Wijaya Kusuma di zaman kerajaan dulu terbilang langka dan sulit ditemukan. Sehingga, bila suatu kerajaan ditumbuhi oleh bunga Wijaya Kusuma, maka kerajaan tersebut dipandang sebagai kerajaan yang makmur. Selain sebagai lambang kemakmuran bagi kerajaan, bunga Wijaya Kusuma juga memiliki makna romantis. Mitos yang beredar bahwa bunga Wijaya Kusuma kerap dijadikan kado dari para raja kepada ratunya. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan upaya para raja dalam menemukan bunga langka itu. Ketiga, bunga pembawa keberuntungan. Bunga Wijaya Kusuma juga dianggap sebagai pembawa keberuntungan, khususnya dalam hal rezeki bagi yang memelihara bunga tersebut.
Mitos yang beredar di kalangan masyarakat Jawa ini didasari oleh makna nama Wijaya Kusuma. Wijaya memiliki arti kemenangan, sedangkan Kusuma memiliki arti tegak. Maka Wijaya Kusuma bermakna kemenangan mutlak layaknya yang dimiliki seorang raja. Sehingga, pemilik bunga Wijaya Kusuma disebut akan mendapatkan keberuntungan yang berlimpah. Keempat, mampu meninggikan derajat. Bukan hanya membuat pemiliknya beruntung, bunga Wijaya Kusuma juga disebut mampu mendatangkan hal-hal positif lainnya kepada pemiliknya. Salah satunya ialah mampu meninggikan derajat seseorang. Pemilik bunga Wijaya Kusuma disebut akan lebih terpandang dan bersinar. Beredarnya mitos ini berkaitan dengan mitos sebelumnya bahwa Wijaya Kusuma menjadi bunga yang disukai oleh raja dan ratu, bahkan hingga mampu melambangkan kemakmuran kerajaan. Kelima, mendatangkan jodoh. Mitos lain mengenai bunga Wijaya Kusuma ialah bunga ini dipercaya mampu mendatangkan jodoh. Hal ini juga masih berkaitan dengan adanya mitos mengenai makna romantis bunga Wijaya Kusuma di era kerajaan zaman dahulu. Mustika bunga Wijaya Kusuma dipercaya mampu membuka aura pemiliknya, sehingga mudah memikat lawan jenis dan memperlancar bertemu jodoh. Maka dari itu, pemilik harus melihat bunga Wijaya Kusuma saat mekar agar mendatangkan jodoh. Keenam, melindungi dari kesialan dan gangguan gaib. Bunga Wijaya Kusuma memang erat dengan hal mistis. Bunga ini dipercaya mampu melindungi pemiliknya dari kesialan. Bukan hanya menghilangkan kesialan yang telah ada di dalam diri. Bunga ini juga melindungi agar pemiliknya tidak diberi kesialan. Mitos mistis lainnya ialah bunga Wijaya Kusuma dipercaya bisa menjadi pelindung dari gangguan gaib. Sehingga, pemilik bunga ini akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk yang tidak kasat mata atau bahkan kejahatan gaib. Ketujuh, bunga favorit Ratu Pantai Selatan. Selain mitos-mitos positif, mitos negatif juga melekat pada bunga Wijaya Kusuma. Salah satunya ialah mitos di masyarakat Jawa, bahwa bunga Wijaya Kusuma dianggap sebagai tanaman kesayangan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Bahkan, masyarakat Jawa mempercayai bahwa bunga Wijaya Kusuma simbol dari Nyi Roro Kidul. Maka dari itu, eksistensi bunga yang mekar pada malam hari tersebut khusus sebagai persembahan sesajen untuk Nyi Roro Kidul dan bukan untuk ditanam. Itulah deretan mitos bunga Wijaya Kusuma yang beredar di masyarakat. Ternyata, bunga Wijaya Kusuma banyak memiliki mitos positif dibandingkan hal-hal negatif. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, and komen ya sahabat. Terima kasih.